Pergi dari rumah ini. Kamu bukan anakku lagi. Aku tidak butuh anak miskin seperti kamu. Tidak ada yang tahu. Kalimat itu diucapkan 1 jam sebelum sang ayah mengembuskan napas terakhirnya. Dan tidak ada yang menyangka. Orang yang diusir malam itu adalah satu-satunya pewaris sah dari segalanya. Kalimat itu meluncur dingin, tanpa getar, tanpa ragu. Padahal di kamar belakang, seorang lelaki tua terbaring lemah, napasnya tersengal. Monitor jantung berbunyi pelan, menandai waktu yang hampir habis. Hujan turun deras di Semarang malam itu. Angin dari arah Laut Jawa membawa bau asin, menyusup ke sela-sela rumah besar bercat krem yang berdiri angkuh di kawasan Gajah Mungkur. Kilat menyambar, sesaat menerangi wajah seorang pemuda yang berdiri kaku di ruang tamu. Namanya Arga. Tas kecil di tangannya basah. Matanya kosong. Dadanya seperti diremas pelan-pelan, bukan oleh sakit, tapi oleh sesuatu yang jauh lebih kejam. Penolakan. Kamu sudah cukup kami pelihara, lanjut perempuan paruh baya itu, ibu angkatnya. Sekarang ayahmu sekarat, dan kami tidak butuh beban tambahan. Arga menoleh ke arah kamar ayahnya. Pintu tertutup. Tak ada izin untuk masuk. Tak ada salam perpisahan. Bu, aku cuma mau lihat bapak sebentar. Suaranya nyaris tak terdengar, kalah oleh hujan. Tidak, jawabnya singkat. Pergi. Dan malam itu, Arga melangkah keluar rumah dengan pakaian yang menempel di badan, tanpa tahu bahwa 1 jam kemudian, ayah angkat yang diam-diam paling mencintainya, mengembuskan napas terakhir. Sebelum kisah ini berlanjut, jika kamu masih bertahan menonton sampai titik ini, klik like dan subscribe untuk mendukung channel ini agar terus menghadirkan kisah-kisah penuh makna. Dan tuliskan di kolom komentar. Kamu menonton dari daerah mana? Siapa tahu, kisah ini terasa lebih dekat dengan hidupmu sendiri. Arga tidak tahu ayahnya meninggal malam itu. Ia berjalan tanpa tujuan, menyusuri jalan menurun menuju Simpang 5. Lampu kota memantul di genangan air, seperti serpihan cahaya yang pecah. Sama seperti hatinya. Dulu, ia ditemukan di terminal Terboyo saat masih balita. Kurang gizi. Tak membawa apapun selain kain lusuh dan tangisan yang sudah kehabisan suara. Ayah angkatnya, Pak Verio, membawanya pulang. Bukan karena iba, tapi karena merasa, ada sesuatu di mata anak itu. Anak ini bukan anak sembarangan, katanya dulu pada istrinya. Matanya tidak meminta-minta. Matanya bertanya. Namun sejak hari itu pula, hidup Arga bukanlah hidup yang mudah. Ia diberi atap, tapi tidak pernah diberi tempat. Diberi makan, tapi selalu yang tersisa. Diberi sekolah, tapi tak pernah dipuji. Anak pungut tidak tahu diri. Sudah disekolahkan masih saja diam. Memangnya kamu bisa jadi apa? Arga belajar satu hal sejak kecil. Bertahan tanpa suara. Ia rajin. Ia patuh. Ia tidak pernah membantah. Dan yang paling menyakitkan, ia tumbuh mencintai keluarga yang tak pernah benar-benar menganggapnya ada. Hanya Pak Wiryo, yang sesekali memanggilnya malam-malam. Duduk sini, Ga, katanya pelan. Kamu itu kuat. Jangan biarkan dunia mematahkanmu. Arga tak pernah tahu. Kalimat-kalimat itu adalah warisan paling berharga yang pernah ia terima. Keesokan harinya, ia mendengar kabar kematian ayahnya dari warung kopi kecil. Katanya Pak Wiryo meninggal semalam. Kasihannya, anak angkatnya itu nggak kelihatan. Arga menandak. Tingginya gemetar. Ia ingin kembali, tapi rumah itu sudah bukan miliknya. Pemakaman berlangsung megah. Mobil-mobil hitam. Karangan bunga. Tangisan yang rapi. Nama Arga tidak disebut. Wajahnya tidak dicari. Dan sejak hari itu, ia benar-benar sendirian. Sebelum kisah ini berlanjut, jika kamu masih bertahan menonton sampai titik ini, klik like dan subscribe untuk mendukung channel ini agar terus menghadirkan kisah-kisah penuh makna. Dan tuliskan di kolom komentar. Kamu menonton dari daerah mana? Siapa tahu, kisah ini terasa lebih dekat dengan hidupmu sendiri. Tahun-tahun berikutnya seperti lorong gelap tanpa ujung.
Arga tidur di musala. Bekerja mengangkut barang di pelabuhan. Kadang menjadi kuli bangunan. Kadang hanya cukup makan sekali sehari. Ia pernah jatuh sakit dan pingsan di pinggir jalan. Tak ada yang mengenalnya. Tak ada yang mencarinya. Tapi ia bertahan. Bukan karena berharap, melainkan karena ia tidak ingin mati sebagai orang yang dibuang. Malam hari, ia membaca buku bekas. Belajar mencatat. Mengetang. Mengamati manusia. Ia belajar bahwa dunia bergerak bukan oleh kekuatan, tapi oleh kepercayaan dan informasi. 7 tahun berlalu. Suatu sore, di sebuah bengkel kecil tempat ia bekerja sebagai pencatat stok, seorang pria tua datang dengan tongkat. Kamu Arga? Epsilon A, Pak. Aku notaris Wiryawan. Nama itu menghentikan napas Arga. Ayamu, Pak Wiryo, meninggalkan sesuatu untukmu. Dunia seakan berhenti. Di ruang kecil itu, sebuah map coklat dibuka. Surat wasiat. Tanggal lama. Ditandatangani sebelum Pak Wiryo jatuh sakit. Isi surat itu sederhana, tapi menghancurkan segalanya. Arga bukan sekadar anak angkat. Ia adalah anak kandung Pak Wiryo, dari pernikahan pertama yang dirahasiakan demi keselamatan keluarga. Seluruh aset utama, tanah, saham, kepemilikan usaha, dititipkan atas nama Arga. Menunggu waktu ia cukup dewasa dan cukup kuat. Tanjis Arga Peka, bukan karena harta, tapi karena satu hal. Ia dicintai selama ini. Sementara itu, keluarga yang dulu mengusirnya mulai runtuh. Usaha menurun. Keputusan salah. Utang menumpuk. Tanpa mereka sadari, hak kepemilikan mulai berpindah. Aset dijual. Kontrak dibatalkan. Zemuaza. Samuel Ligo. Satu persatu, mereka kehilangan segalanya. Dan pada suatu sore yang panas, di kantor sederhana yang kini berdiri megah, ibu angkat Arga datang, dengan tubuh gemetar. Arga, maafkan kami. Kami tidak tahu. Arga mendengarkan. Tenang, Henning. Aku sudah memaafkan, katanya pelan. Tapi aku tidak bisa kembali. Tidak ada teriakan. Tidak ada balas dendam. Hanya jarak, yang tak akan pernah bisa dijembatani lagi. Kini Arga hidup sederhana. Pergi Kukapen. Tenang. Ia sering berdiri di tepi pelabuhan. Tempat dulu ia mengangkut barang dengan punggung sakit. Ia tersenyum kecil. Bukan karena menang, tapi karena akhirnya, ia pulang ke dirinya sendiri. Dan bagi mereka yang dulu membuangnya, penyesalan akan menjadi rumah yang harus mereka tinggali seumur hidup. Kalau kisah ini menyentuhmu, klik like dan subscribe. Dan tulis satu kata di komentar. Bertahan. Karena mungkin, itu bukan untuk cerita ini, tapi untuk hidupmu sendiri.